Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 mencapai 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04% secara kuartalan. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05% dan lebih tinggi jika dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,87%. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud menjelaskan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 2 2025 atas dasar harga berlaku mencapai 5.947 triliun. Sementara berdasarkan harga konstan mencapai 3.396,3 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekspor non-migas Indonesia. Sepanjang semester 1 2025, kontribusi industri pengolahan meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Industri pengolahan terus menjadi tulang punggung ekspor non-migas Indonesia. Sepanjang semester 1 2025, industri pengolahan penyumbang 83,81% dari total ekspor nasional. Kontribusi ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 78,34%. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut selain memiliki pangsa terbesar, ekspor industri pengolahan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,57% secara tahunan. Pada semester 1 2025, nilai ekspor industri pengolahan mencapai 107,6 miliar US dollar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 92,31 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari struktur ekspor kita, bahwa ekspor kita, pangsa pasar ekspor kita, industri pengolahan sebesar 83,81%, kemudian pertambangan dan lainnya 13,53% dan pertanian 2,64%. Kementerian Perdagangan juga mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor non-migas naik 1,92% dari periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor sektor pertanian melonjak 49,77% year on year menjadi 3,39 miliar US dollar. Sementara sektor pertambangan dan lainnya menyumbang 13,55% terhadap total ekspor nasional atau turun dari semester 1 2024 sebesar 19,74%. Nilai ekspor sektor pertambangan dan lainnya tercatat sebesar 17,40 miliar US dollar, merosot 25,21% dari periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan insentif pajak yang lebih relevan dan selektif sebagai langkah memutus mata rantai pelemahan produktivitas di tengah tekanan ekonomi global. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, strategi yang dinilai efektif yakni pemberian relaksasi pajak pada sektor-sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penerimaan negara seperti sektor otomotif dan perumahan. Bob Azam mengakui pemberian relaksasi pajak pada sektor yang tepat bisa berdampak pada perputaran ekonomi. Begitu ekonomi lagi melemah, pemerintah kan kurang penerimaan. Nah, karena kurang penerimaan, pajak dinaikin. Ya, yang sumber pajak siapa? Ya mereka yang bekerja, ya mereka yang berusaha. Ini akan makin melemahkan daya dobraknya mereka. Itu yang kita harus putus rantainya. Ya. Nah, jadi kita juga bicara sama pemerintah bagaimana pemerintah bisa merelaksasi, ya kan? Pemerintah bilang, "Wah, gimana direlaksasi? Saya juga income-nya lagi turun." Nah, oleh karena itu harus dipilih sektor-sektor mana yang kalau direlaksasi dia meningkatkan revenue lebih tinggi, yang elastisitas 1,5.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi mengungkapkan telah ada 268.908 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen sejak awal 2025 hingga 14 Juli 2025. Jumlah ini termasuk 24.975 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, OJK mencatat 11.137 laporan terkait entitas keuangan ilegal. Rinciannya, sebanyak 8.929 pengaduan menyangkut pinjaman online ilegal dan 2.208 lainnya terkait investasi ilegal. Merespons laporan tersebut, Satgas Pasti OJK telah menemukan dan menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal serta 284 penawaran investasi ilegal pada 11 situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Melalui Satgas Pasti juga memonitor laporan penipuan yang disampaikan masyarakat kepada Indonesia Anti-Scam Center atau IASC dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan terkait penipuan, dan kami juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemirsa, nilai kapitalisasi pasar modal domestik terus tumbuh di tengah situasi global yang masih belum pasti. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yakin stabilitas pasar keuangan tetap terjaga meski tetap dibayangi capital outflow. Bursa Efek Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah pasar modal domestik. Tercatat nilai kapitalisasi pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang masa selama 3 hari berturut-turut pada Juli 2025. Dengan puncaknya terjadi pada 29 Juli sebesar 13.700 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekuatan pasar di tengah dinamika global dan domestik. Likuiditas transaksi saham juga mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai transaksi saham per Juli 2025 tercatat sebesar 13,42 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2024 yang sebesar 12,85 triliun rupiah. Meski pasar mencatatkan sejumlah pendapatan positif, investor asing tetap melakukan aksi jual. Sepanjang Juli 2025, investor non-residence mencatatkan net sales sebesar 8,34 triliun rupiah, sehingga total dana asing yang keluar dari pasar saham sejak awal tahun mencapai 61,91 triliun rupiah. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal, Irnarno Jayadi menyebut, keluarnya dana asing merupakan bagian dari strategi yang dilakukan portofolio global. Di pasar surat berharga negara atau SBN, kita justru masih mencatatkan aliran capital inflow dari investor asing, ya. Dan tentunya ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Tercatat indeks harga saham gabungan ditutup menguat 5,71% sepanjang Juli ke level 7.484. Selain itu, kinerja pasar modal hingga Juli 2025 berhasil mengumpulkan total dana mencapai 144,78 triliun atau naik 11,64% secara tahunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, iDirectional.